Puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Satu sukacita yang luar biasa yang kita boleh nikmati malam hari ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan melanda kehidupan kita pada malam hari ini. Bahkan kita menikmati berkat Tuhan. Berkat ibadah tercurah dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah memuji muliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Tema hari ini, pohon ara yang tidak berbuah. Saudara, di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-12, dalam peristiwa ini kita lihat bagaimana saat itu Yesus sedang berjalan bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Kita melihat sisi kemanusiaan Yesus ketika dia menjelma menjadi manusia, dia juga mengambil diri sebagai pribadi manusia juga 100% yang bisa merasakan lapar. Dan ayat 13, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat-lihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-14. Ketika dia sedang merasa lapar, dia hampiri sebuah pohon ara, dan dia mengharapkan ada buah di sana. Dan ayat 14, ketika tidak didapatkan buah pada pohon ara itu, dan memang bukan musim buah ara. Ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Pertanyaannya kan begini, saudara. Yesus kan Allah. Masa dia tidak tahu kalau pohon ara itu nggak ada buahnya? Kenapa di sini ditulis dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Seolah-olah Yesus tidak tahu. Seolah-olah keberadaan Yesus tidak menunjukkan kealahannya yang maha tahu. Ya. Pertanyaannya, benarkah Yesus tidak tahu bahwa pohon ara itu tidak ada buahnya? Buktinya apa? Buktinya Yesus menghampiri pohon itu. Dan ketika tidak dapat apa-apa, dikutuk lagi pohon ara itu. Mulai sekarang orang tidak akan makan dari buahmu. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, apa memang Yesus tidak tahu? Saya ingin ajak saudara melihat dua hal saja. Di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-25, di situ dikatakan, bagian terakhir saja di situ, sebab ia, huruf besar, Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Hati manusia saja Allah tahu, masa pohon ara yang tidak ada buahnya dia tidak tahu. Ya. Jadi tahu tidak Yesus bahwa pohon ara itu tidak ada buahnya? Dia pasti tahu. Kemudian bukti yang kedua. Kembali ke Markus pasal yang ke-11 tadi. Kita mundur ayat yang pertama. Ya, kita tadi baca ayat yang ke-12. Saudara baca ayat yang pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem. Yesus ngomong gini sama murid-muridnya. Kamu pergi ke kampung yang ada di depan itu. Engkau akan melihat keledai muda yang tertambat. Ya. Engkau akan melihat di situ keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Ambil itu, lepaskan ikatannya, bawa kemari. Kalau ada orang yang tanya, katakan Tuhan memerlukannya. Ya. Terjadi enggak, saudara? Terjadi. Murid-murid pergi ke sana dan benar terjadi seperti yang dikatakan Tuhan. Artinya apa? Kejadian itu belum terjadi, Yesus sudah mengatakannya. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yesus tahu peristiwa apa yang akan terjadi. Dan yang diceritakan Yesus seperti yang terjadi beberapa waktu kemudian ketika murid-murid menuju ke kampung yang ada di depannya. Dua bukti yang sederhana ini saja sudah membuktikan Yesus itu walaupun dia
Manusia juga 100%, tetapi kealahannya juga 100%. Dia tahu isi hati manusia, dia tahu juga pohon ara itu tidak berbuah. Dia tahu peristiwa yang akan terjadi ke depan, dia tahu pohon ara itu tidak ada buahnya. Lalu kenapa dia harus hampiri? Kenapa dia tetap menghampiri juga pohon ara itu? Ya, saudara, kita tahu bahwa kisah itu diceritakan oleh Markus. Markus, dia menjadi saksi hidup, pengalaman rohani ketika dia melihat apapun yang dilakukan oleh Yesus. Dan yang ditulis di Markus 11 ini, itulah yang dilihat oleh Markus. Ya. Dia melihat seolah-olah Yesus tidak tahu, padahal Yesus tahu. Kalau begitu, mengapa Yesus tetap menghampiri? Saudara perhatikan, kadang-kadang Tuhan menggunakan perumpamaan ilustrasi sederhana untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya, untuk menyampaikan pesan Bapa, untuk menyampaikan pesan yang dia ingin murid-muridnya dengar. Gerejanya yang ada di akhir zaman tahu. Nah, di peristiwa ini, Yesus bukan berarti tidak tahu pohon ara tidak berbuah, tetapi Yesus tetap menghampiri untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan ketika pohon ara itu tidak berbuah. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ada dua sisi pesan Tuhan kalau kita lihat di peristiwa ini. Yang pertama, dari sisi Yesus. Ya. Karena apa, saudara? Kalau saudara baca di Markus 11 itu ayat yang ke-20. Ya. Besoknya, saudara, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Kemarin Yesus tidak mendapati buah dan Yesus berkata, mulai sekarang orang tidak akan lagi makan buahmu. Pohon ara itu besoknya kering, mati. Ya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ayat 22, Yesus menjawab mereka, ini pesan Tuhan. Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Saudara lihat di dalam ayat ini, Yesus ingin menyampaikan pesan bahwa ketika satu perkataan diucapkan, ketika diucapkan dengan iman, maka itu akan terjadi. Satu ungkapan doa ketika didoakan dengan iman, maka itu akan terjadi. Kalau kita lihat dari sisi Yesus, karena ketika Yesus berkata kepada pohon ara itu mati, besoknya mati. Nah, sekarang kita mau melihat, saudara, dari sisi pohon ara itu sendiri. Sebagai pohon ara, mungkin dia bisa berkata, lumrah dong, Yesus tidak mendapati aku berbuah. Karena apa? Kan memang tidak musimnya buah ara. Kalau Yesus melihat saya tidak berbuah, normal dong. Itu kan sebenarnya hal yang real. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, lihat di dalam ayat yang ke-13 itu dikatakan bahwa memang saat itu bukan musim buah ara. Ayat terakhir, sebab memang bukan musim buah ara. Jadi kalau Yesus tidak mendapati buahnya, itu normal, itu umum. Ya. Tetapi perhatikan baik-baik, kembali kepada pesan Tuhan. Tadi kita lihat dari sisi Yesus, sekarang kita lihat dari sisi pohon ara. Memang tidak musim buah ara. Tetapi Yesus ingin menyampaikan pesan yang sama di ayat yang ke-22 sampai 24 tadi. Percayalah kepada Allah. Memang belum waktunya engkau bisa berbuah. Tetapi kalau engkau percaya kepada Allah, engkau bisa berbuah. Amin, saudara. Amin, saudara. Di dalam ayat yang ke-23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Walaupun belum musim buah ara, tetapi kalau engkau percaya, engkau akan pasti berbuah, pasti berbuah. Ya, itu yang ingin Yesus sampaikan. Kalau mungkin di dalam kehidupan kita tidak ada sesuatu yang kita bisa hasilkan, kita bisa kerjakan.
Normalnya semua sedang mengalami krisis. Itu normal. Karena memang apa? Krisis sedang terjadi. Tetapi seperti yang Tuhan pesankan, memang belum musim buah ara. Memang sekarang krisis sedang terjadi. Sekarang melanda dunia. Tetapi kalau engkau percaya, engkau akan mengalami diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Ini yang Tuhan ingin sampaikan. Karena apa? Lukas 1 ayat yang ke-37, di situ dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya mau bawa saudara kepada satu bukti di dalam Bilangan pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Musa diperintahkan untuk mengumpulkan tongkat-tongkat dari setiap pemimpin menurut suku dari ke-12 suku yang ada di Israel. Dan salah satu tongkat itu milik Harun, saudara. Akhirnya begitu dikumpulkan, ditaruh di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Tongkat yang mati, kayu yang mati yang dimiliki oleh Harun. Dalam waktu semalam, dia bertunas, dia mengeluarkan kuntum, bunga, sampai dia berbuah dalam waktu semalam. Itu tongkat yang mati. Apalagi pohon ara yang hidup. Dia berdaun tapi belum berbuah. Apakah Allah tidak bisa sanggup untuk membuat dia berbuah? Allah sanggup membuat dia berbuah. Mungkin hari-hari ini saudara, hidup saudara mungkin bagaikan tongkat yang mati seperti dimiliki oleh Harun. Tetapi selama hidup saudara dekat dengan Tuhan, dalam waktu semalam, dalam waktu singkat, yang bagi orang katakan mustahil, tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Mungkin kita seperti pohon ara yang tadi, hanya berdaun lebat, tetapi tidak pernah ada buah yang bisa dihasilkan. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita berkata, Tuhan, saya percaya mujizatmu pasti terjadi. Saya percaya engkau akan mengubahkan hidup saya. Bukan hanya bisa berdaun saja, bukan hanya bisa melayani saja, bukan hanya menjadi orang Kristen saja, tetapi bisa berbuah, menjadi alat kemuliaan Allah, menjadi berkat, menjadi saksi, bahkan mengalami mujizat dan menjadi alat Allah untuk melakukan mujizat bagi orang. Orang bisa terima Yesus lewat hidup saya. Engkau angkat saya menjadi bintang, menjadi buah yang bisa menampilkan pribadi Kristus, yang bisa menunjukkan buah kebenaran, buah kehidupan, buah roh di dalam hidup saya. Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya kita bisa berbuah? Yang pertama tadi, bangun kedekatan dengan Tuhan. Harun memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. 11 suku yang lain, hari itu tongkatnya ditaruh di hadapan Tuhan, sama-sama di hadapan Tuhan. Tapi besoknya tetap jadi tongkat yang sama. Tapi Harun, tongkatnya berbeda. Tongkatnya menjadi tongkat yang hidup. Yang kedua, ikuti apa maunya Tuhan. Ini menunjukkan ketika Yesus menghampiri pohon ara itu, Yesus rindu dia mendapati buah. Ya, terlepas dari apa keterbatasan kita, terlepas dari apapun kekurangan kita, Tuhan selalu rindu saudara tetap berbuah di segala situasi. Ya, terlepas dari pergumulan apapun yang saudara sedang hadapi, sakit penyakit yang sedang melanda hidup saudara, yang saudara sedang alami, beban pergumulan yang menekan hidup saudara, tetapi Tuhan tetap menginginkan saudara berbuah di segala keadaan. Ya. Kemudian yang ketiga, milikilah iman percaya kepada Tuhan. Selalulah melangkah dalam iman kepada Tuhan. Baik untuk hari ini maupun untuk masa depan kita. Karena apa? Allah tahu masa depan kita. Allah tahu apa yang akan terjadi nanti.
Apa yang kita lakukan hari ini menentukan di depan nanti. Keputusan, tindakan kita, respon kita kepada Tuhan hari ini menentukan apa yang akan kita nikmati ke depan nanti. Dan hari ini, kemarin, Allah masih terus berbicara kepada kita. Karena Tuhan ingin kita meresponi keinginan hati Tuhan. Supaya apa? Ke depan nanti saudara menuai apa yang saudara tabur hari ini kepada Tuhan. Saudara, memang pada waktu itu bukan musim buah ara. Bukankah kehidupan kekristenan kita, Tuhan ingin melewati standar rata-rata kehidupan kebanyakan orang. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat percuma. Artinya apa? Kita harus lebih setia. Kita harus lebih bertekun. Kita harus meresponi keinginan Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang semakin mengejar Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Dan kemudian yang berikutnya, yang keempat, sadari kedaulatan Tuhan. Mati hidupnya pohon ara di tangan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, kamu mati sekarang, mati saudara. Kamu tetap hidup, tetap hidup. Demikian juga dengan hidup kita. Allah berdaulat atas seluruh makhluk hidup termasuk kita. Mati hidup kita di tangan Tuhan. Kalau Allah berdaulat atas kehidupan kita, mengapa kita tidak mau Allah yang memegang hidup kita sepenuhnya? Menyerahkan totalitas hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita untuk digenggam, dituntun, diarahkan oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan supaya kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dan yang berikutnya di dalam Yehezkiel 47 ayat yang ke-12 sebagai ayat yang terakhir, di situ ada sebuah aliran air yang mengalir dari bait Allah. Aliran sebuah sungai. Tadinya semata kaki. Diukur naik lagi selutut. Diukur lagi naik sepinggang. Diukur lagi tenggelam yang ukur, saudara. Dan itu menjadi sebuah sungai yang luar biasa. Dan kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-9, sehingga Yehezkiel 47 ayat yang ke-9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ya. Ikan-ikan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai, air di laut itu menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana hidup. Di dalam ayat yang ke-12, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Selalu berbuah di segala musim, di segala keadaan. Karena apa? Karena pohon itu mau dialiri sungai yang keluar dari dalam bait Allah. Sungai apa itu, saudara? Kuasa Roh Kudus yang mengalir. Di akhir zaman Roh Kudus sedang bergerak mengalir luar biasa. Melawat gereja Tuhan. Melawat pribadi lepas pribadi. Tuhan ingin bangkitkan kematian-kematian yang ada di tubuh Kristus. Tuhan ingin bangkitkan perkara-perkara yang membuat anak-anak Tuhan tidak bisa berbuah, hanya berdaun lebat. Allah ingin melanda dan melawat supaya anak Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman, mereka bukan hanya berdaun lebat tetapi juga berbuah lebat. Dan itu kita. Tuhan ingin melawat kita. Urapan itu sudah mengalir. Bekerja bersama dengan air kehidupan Allah. Roh Allah. Roh Kudus mengalir. Mengalir bersama dengan air firman Allah. Firman Allah juga bagaikan air. Yang mengalir. Mengalir dan melawat kehidupan setiap orang. Dan ketika itu mengalir. Kalau saudara mau disentuh. Kalau saudara membuka diri untuk dilewati oleh aliran itu, kehidupan nyata dalam hidup kita. Ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru, ada keinginan Tuhan, saya mau tetap berbuah bagi Tuhan.
Saya mau tetap di segala keadaan Engkau mendapati saya Tuhan. Engkau dapati ada buah dalam hidup saya. Entah buah Roh Kudus, entah buah jiwa-jiwa yang kita bisa bawa di hadapan Tuhan. Karena kita sudah menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Entah buah kebenaran, buah pertobatan karena kita selalu mau ditegur oleh firman Allah. Kita selalu mau diingatkan oleh firman Allah. Sehingga kita berkata, terima kasih Tuhan. Terus ubah saya, terus puaskan saya, terus mengalir dengan semua itu. Puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita sampaikan kerinduan kita. Katakan, jadikan aku indah. Jadikan aku menjadi pribadi yang mulia di hadapan-Mu, semakin mulia Tuhan. Engkau sudah mati, Engkau sudah menebus dosa saya. Dan teruslah berkarya supaya saya bukan hanya menikmati keselamatan, tetapi saya menggunakan keselamatan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya bisa berbuah melayani Tuhan, menjadi berkat, menjadi saksi. Amin, haleluya. Amin. Dalam kerinduan Hampiri Tuhan, memandang hampiri Dia. keindahan-Mu. Amin, Yesus. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan Rindukan selalu Tuhan, hati-Mu, menyenangkan hati. Tuhan. Jadikan aku Indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari datang hampiri Tuhan, karena Dia sedang mengalir dengan air sungai kehidupan. Amin, Yesus. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Amin. Ku berikan segalanya, Berikan segalanya bagi Dia. semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Saudara, di dalam Markus 11 ayat yang ke-24, Yesus mengajarkan tentang perkataan iman, doa dengan iman. Tetapi juga Yesus sampaikan pesan di ayat yang ke-25, saya bacakan untuk saudara. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ketika engkau sedang bergerak, berdoa dengan iman, seolah-olah Yesus sedang berkata seperti itu. Yang pertama, bereskan dulu. Jika ada yang tidak benar di hatimu, seolah-olah Tuhan sedang berkata seperti itu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini yang seringkali menjadi kendala. Ketika ada dosa yang tidak dibereskan di hadapan Tuhan, kita akan sulit berbuah. Karena itu katakan, jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap
Tuhan. Jadikan indah, Jadikan aku jadikan kami yang Kau indah. pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuh kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadikan kami indah, jadikan kami Jadikan aku indah Yang Kau pandang mulia, Amin. seturut karya-Mu Allah hadir di di tengah-tengah kita. dalam hidupku. Allah hadir bagi saudara. Ajarku berharap Izinkan Dia melawat hidup kita. hanya Dalam nama Yesus. kepadamu. Terima kasih Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Inilah hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami terbatas Tuhan. Masalah pergumulan, kesulitan, sakit penyakit bisa kami alami dan seringkali menekan Tuhan iman percaya kami di hadapan-Mu. Tetapi kebenaran firman Allah pada malam hari ini membangun hidup kami, bahwa kami harus menjadi pohon ara yang didapati oleh Allah, tetap berbuah di segala situasi, tetap berbuah di segala keadaan, menjadi pribadi yang tetap menyenangkan hati Tuhan, menjadi pribadi yang didapati oleh Allah berada di tepi aliran sungai kehidupan. Ada Allah di sana, ada roh Allah di sana, ada firman Allah yang bekerja di sana, yaitu di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena itu kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Engkau mengubah hidup kami. Tuhan, jika ada dosa-dosa yang tersimpan di dalam hati ini, kebencian, sakit hati, kecewa Tuhan, kepahitan, maupun pikiran-pikiran yang negatif Tuhan, yang seringkali Tuhan kami biarkan menguasai hati kami. Malam hari ini kami bereskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin bertumbuh dan berbuah sempurna Tuhan. Mungkin mustahil bagi kami Tuhan, tetapi karena Engkau yang berjanji, maka kami percaya bagi Engkau, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau mengubah masa depan kami, Engkau mengubah perjalanan kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang diberkati untuk hari ini maupun ke depan nanti. Kami adalah orang-orang yang menikmati janji-janji Allah yang nyata. Kami adalah pribadi yang didapati Allah tetap setia di segala keadaan, tetap berbuah di segala keadaan. Kami menjadi berkat, kami menghasilkan buah jiwa-jiwa yang menjadi saksi Tuhan, sehingga mereka boleh bertemu Yesus lewat hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Malam hari ini kami semua diberkati. Seluruh tim pelayan yang terlibat pelayanan malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami yang mengikuti acara ini secara live streaming di tempat kami masing-masing diberkati oleh Tuhan. Gereja kami diberkati oleh Tuhan. Rangkaian ibadah kalau Tuhan sudah pimpin hari ini, maka besok pun Tuhan dalam ibadah raya diberkati oleh Tuhan. Lawatan yang lebih dahsyat lagi Tuhan kerjakan. Terima kasih ya Bapak.
Dan jika hari ini Tuhan ada yang kami alami, mungkin sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus kami disembuhkan oleh Tuhan. Engkau membangkitkan iman kami Tuhan. Kami percaya kami yang menghadapi masalah ditolong oleh Tuhan. Ada jalan keluar. Kegagalan diubahkan menjadi keberhasilan. Hidup kami menjadi diberkati oleh Tuhan. Rohani kami semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita terima rahmat berkat yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tercurah pengurapan Roh Kudus lebat kali ganda. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Kepenuhan kealahan pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan. Berkat jasmani, yaitu kesehatan yang terbaik. Panjang umur dalam pemeliharaan Allah. Sekolah, kuliah, pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, orang tua kami diberkati oleh Tuhan, kakak adik kami diberkati oleh Tuhan, serta masa depan kami Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak, bersyukur kepadamu, kami terima berkat itu. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan, amin. Puji nama Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Percaya hari ini dan seterusnya kita didapati Allah, tetap berbuah, amin. Terus pelihara firman Allah, jaga hubungan dengan Tuhan, dan selalu ikuti acara-acara ibadah yang terselenggara melalui live streaming dari gereja kita, dan biarlah kuasa Tuhan bekerja senantiasa. Sampai bertemu Sabtu yang akan datang pukul 18.30. Rasakan kuasa Allah yang lebih dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, puji nama Tuhan. Jadikan aku indah